Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah, tak ada satupun ilmu yang kami miliki melainkan Engkau semata yang mengajarkannya kepada kami lewat perantara guru-guru kami, lewat perantara asatidz, masyayikh dan kiai kami, lewat perantara orang tua kami. Sungguh Engkau adalah Tuhan yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak jamaah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bisa bermuajahah kembali. Saya bisa bersilaturahim kembali di malam hari ini. Alhamdulillah ada jeda libur 2 minggu kalau nggak salah. Saya berhusnudzon teman-teman di Amara ini memberikan saya waktu pasca kalahnya Arsenal di final UCL. Saya sudah ngebatin jangan Pak Adi WA suruh datang ke Amara. Saya udah ngebatin istirahat dulu, nenangin dulu. Khawatirnya selesai ngaji saya dibully. Alhamdulillah ala kulli hal, silaturahim kita, ngaji kita dalam nuansa dan suasana kekeluargaan mudah-mudahan bisa terus kita jalin, mudah-mudahan bisa kita terus istiqomahkan, karena sebagaimana ajaran para alim ulama, la tatlubil karomah fatlubil istiqomah. Kalau di era yang semakin modern ini kita mau menjadi orang yang kuat, yang keramat, kalau pahamnya orang dulu keramat itu dia punya karomah. Karomah udah nggak laku di 2026. Yang laku siapa yang bisa istiqomah, tegak dalam perintah syariat, tegak dalam tuntunan hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Itulah hakikat dari karomah sesungguhnya. Maka para ulama mengajarkan kita mintalah istiqomah, keteguhan hati, kemantapan jiwa, keyakinan akidah untuk senantiasa nyaman berada dalam koridor dan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana tadi kita ngaji surat Al-Baqarah, kita baca mayoritas ayat yang kita baca tadi menerangkan tentang bab tolak cerai. Orang berumah tangga pasti akan selalu ada ujiannya, akan selalu ada masalahnya. Di akhir ayat yang kita baca tadi, salah satu ajaran Nabi, ajaran Allah subhanahu wa ta'ala, agar jauh-jauh rumah tangga kita dari yang namanya perceraian,
Allah ingatkan kita, wala tansawul fadla bainakum. Sebagai sesama pasangan suami istri, sebagai sesama pasangan yang sah, jangan lupakan keutamaan, kebaikan yang telah diberikan baik oleh pasangan kita yang perempuan, yaitu istri kita, atau kita sebagai istri mengingat terus kebaikan yang diberikan oleh suami. Permasalahannya kan marak perceraian, masing-masing pasangan melupakan. Padahal di akhir ayat tadi yang kita baca, setelah Allah menerangkan tentang bab tolak, bab perceraian, Allah ingatkan kita, wala tansawul fadla bainakum. Jangan kau lupakan kebaikan, keutamaan yang pernah diberikan dan dilakukan oleh sesama pasangan. Sebagai mukadimah, mudah-mudahan Allah senantiasa jaga rumah tangga kita, jaga anak-anak kita, dijadikan keluarga kita yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana permintaan rekan-rekan sekalian, kita mengkaji kitab Bulughul Maram. Langsung saya bawa kitab Bulughul Maram dan syarahnya, yaitu kitab Ibanatul Ahkam, syarah dari Bulughul Maram. Karena jikalau hanya Bulughul Maram saja itu hanya matannya, hanya hadisnya saja, khawatir penjelasan yang saya jelaskan melenceng dan keluar dari sebagaimana penjelasan para ulama muhaddisin. Biar saya selamat, bapak-bapak selamat, kita semuanya selamat, saya bacakan saja pendapat para ulama, wabil khusus di sini Sayyid Sabiq yang mengarang kitab Ibanatul Ahkam, Ibnu Hajar Al-Asqalani yang mengarang kitab Ibanatul Ahkam, Syarhu Bulughil Maram, syarahnya Bulughil Maram. Ini udah kayak di pesantren gitu. Udah kayak di pesantren, cuma ini depan saya santri senior semua. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ahkamil miyah. Yang pertama dari kitab fikih Ibanatul Ahkam Syarh Bulughul Maram ini, kita membahas perihal masalah air. Al-hadisul awal an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahri huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu akhrajahul arba'ah wa ibnu abi syiyah wa ibnu abi syibah wal lafzu lahu wa ibnu khuzaimah wa tirmizi wa rawahu malik wa syafi'i wa ahmad. Hadis pertama diriwayatkan dari Imam Abi Hurairah, telah bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang segala hal yang ada di laut, fil bahar. Huwa tahuru ma'uhu, bahwasanya semua yang ada di laut itu airnya suci. Tahuru ma'uhu al-hillu mitatuhu, dan semua bangkainya, semua hewan-hewannya yang mati walaupun tanpa dipotong, mati oleh karena sebab apapun itu, kita sebut biasanya hewan yang mati tanpa proses az-zabh, tanpa proses penyembelihan, itu disebut sebagai bangkai. Maka haram hukumnya untuk dikonsumsi. Walaupun hewan itu konsumtif, bisa untuk dikonsumsi. Tapi manakala tidak dilakukan dengan cara yang syaraf, sesuai syariat, maka Nabi mengatakan dan Allah pun mengatakan,
Di banyak ayat, salah satunya di surah Al-Maidah, semua hewan yang dipotong tanpa, yang mati tanpa proses penyembelihan dan pemotongan dengan mengucap nama Allah, dikategorikan sebagai bangkai. Ada pengecualian dengan penjelasan hadis Nabi di hadis pertama pada bab perihal air ini, bahwasannya air laut itu airnya suci dan mensucikan, dan semua hewan-hewannya andai mati dalam proses tanpa pemotongan, tanpa disembelih, tanpa ditangkap, statusnya sah untuk dikonsumsi. Statusnya adalah halalun, walaupun mungkin bangkai. Kalau semua yang ada di laut itu halal, katakanlah ikan-ikannya mati tanpa proses penangkapan, wabah, halal. Tapi ketika ditangkap mau dikonsumsi, bau Ustaz. Statusnya tetap halal, tapi mau dimakan. Silahkan, kalau enggak apa-apa. Kalau masih berani mau dimakan, statusnya tetap halal, walaupun berbau. Statusnya tetap halal. Al-makna al-ijmali, makna secara global. Hazal hadis aslun min usulit taharah. Hadis ini merupakan pokok dari segala pokok kebersihan. Mustamilun ala ahkamin katsirah. Di dalamnya mencakup berbagai banyak hukum, wa qawaid muhimmah, dan kaidah-kaidah fikih, kaidah-kaidah ilmu fikih yang penting. Wa qad alima anna fil bahri hayawanan qad yamutu wal maitah najasah. Dan diketahui bahwasanya segala hal yang ada di laut, hayawanan, banyak hewannya, qad yamutu. Kalau dalam ilmu bahasa Arab ada tulisan qad, huruf qaf dan dal, lalu setelahnya itu fi'lul mudhari', bentuk kata kerja yang sedang dilakukan, present tense. Kalau dalam bahasa Inggris itu berarti maknanya kadang-kadang. Ada hewan laut yang kadang-kadang tiba-tiba mati, paus misalnya terdampar, masih segar, diambil minyaknya, diambil dagingnya, halal, tanpa harus dipotong atau disembelih mengucap basmalah. Kan nggak ada yang nggak disembelih dan tidak ada pengucapan basmalah, Ustaz. Apa halal? Halal. Ini dalilnya. Al-bahru tahuru ma'uhu wal hillu mitatuhu. Dan semua hewan-hewannya yang mati, jikalau mati, tidak disebut sebagai bangkai. Ya, hewan laut bisa dikonsumsi. Ikan-ikannya, terumbu karangnya, rumput lautnya, dan lain sebagainya. Fa'a'lamahumur rasul anna hukma hazannau minal maitah khilaful maitat. Rasul mengajarkan, Rasul memberitahu kepada kita umatnya dan kepada para sahabat perihal hadis ini, bahwasannya hukum dari jenis bangkai ini, yaitu bangkai yang ada di laut, khilaful maitat, berbeda dengan bangkai-bangkai hewan-hewan yang lain yang ada di darat. Ayam nyebrang di Amara, mati, tidak bisa dikatakan halal. Itu statusnya haram karena tidak terpotong secara syariat. Karena tidak di laut. Kalau ayam ketabrak sakaratul maut, Ustaz, buru-buru dipotong. Itu baru halal. Kalau keburu mati, lalu kita pretelin, kita masak, kita opor, padahal mati karena tertabrak, bukan karena disembelih. Nah, itu haram. Itu masuk kategori
bangkai. Berbeda dengan hewan-hewan yang ada di laut. Penjelasan Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, anna hazal hukum perihal hewan-hewan yang ada di laut ini, andai hewan-hewan tersebut itu mati tanpa proses pemotongan, mereka statusnya adalah tetap halal. Li'alla yatawahhamu anna ma'ahu najasun bihululiha fihi. Nabi mengajarkan ini, Nabi memberitahu ini agar tidak muncul pemahaman yang salah kepada kita umatnya hari ini, atau para ulama-ulama yang menjelaskan hadis-hadis Nabi, bahwasannya anna ma'ahu najasun. Kalau hewan laut itu mati dikatakan bangkai, berarti air laut itu bisa tercemar menjadi tidak suci. Padahal 7 air yang dikategorikan suci dan mensucikan, diantaranya itu adalah air laut, air hujan, air embun, air sungai, air laut, air sumur, mata air, air salju. 7 air mutlak yang kedudukannya paling bersih, suci, dan mensucikan. Kan ada 3 jenis air dalam ilmu fikih dasar. Suci dan mensucikan, suci tapi tidak mensucikan, dan yang ketiga air mutanajis, air yang tidak bisa mensucikan. Tidak layak digunakan untuk toharah dan tidak layak untuk digunakan sebagai konsumsi maupun kebutuhan hidup manusia. Wa anna maitah najasah waqad waqa'a hadzal hadis jawaban ala su'ali sa'il wa nassuhu, dan bahwa sesungguhnya bangkai itu adalah najis. Jadi bangkai itu ya sifatnya najis. Bangkai tikus, bangkai cicak, kalau dia mati itu najis, harus dibersihkan. Bangkai nyamuk gimana Ustaz? Tidak, karena nyamuk organ tubuhnya, darah yang ada pada nyamuk itu tidak mengalir. Nyamuk nih ngisap darah kita, itu kan kelihatan kalau dia gemuk, udah nggak bisa terbang tuh, udah mabok, ya kan? Apalagi yang dihisap darah biru, gitu kan? Warga Amara yang darah biru, dia udah nggak bisa terbang. Nyamuk tidak najis. Kalau kita bunuh nih ada darahnya, itu darah kita, bukan darah nyamuk. Karena para ulama mengatakan nyamuk itu organ tubuhnya ada tapi kecil. Dan yang dijadikan hewan itu najis karena aliran darah di dalam tubuhnya itu mengalir. Itu baru dikatakan najis. Penjelasan itu kan salah satu bentuk al-ayah al-hukmiyah dari firman Allah yang menceritakan tentang nyamuk. Daraballahu masalan lillazina, saya lupa ayatnya. Allah memberikan satu permisalan seekor nyamuk. Orang-orang beriman mengatakan ini kekuasaan Allah. Allah yang memiliki kekuasaan. Sedangkan orang-orang kafir mengatakan apa yang Allah ingin, maza aradallahu bihaza masal. Kok mengasih contoh nyamuk? Nggak ada hewan yang lebih hebat yang dijadikan contoh. Mengapa nyamuk? Maza aradallahu bihaza masala. Yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Ada sebagian kaum yang disesatkan dengan permisalan ini, ada sebagian kaum yang diberikan petunjuk. Mereka-mereka yang mendapatkan petunjuklah, yang berimanlah bahwa segala permisalan, bahwa segala contoh, bahwa segala bentuk hewan-hewan, tumbuhan, baik yang melata, baik yang terbang, itu semua menjadi bukti kekuasaan Allah dan untuk dijadikan pelajaran bagi manusia sebagai khalifah.
Hadis ini menjadi jawaban atas pertanyaan seseorang yang bertanya kepada Rasul, wa nasuhu, bentuk pertanyaan tersebut, ya Rasulullah, inna narkabul bahra wa nahmil ma'anal qalil minal ma' fa idza tawadda'na bihi atashna afana tawadda'u bihi. Hadis ini menjelaskan dari pertanyaan seorang sahabat. Jadi asbabul wurudnya hadis ini. Kalau ayat Al-Quran disebut asbabun nuzul, kalau hal ihwal, mengapa hadis itu muncul, itu disebut sebagai asbabul wurud. Seorang sahabat bertanya, wahai Rasul, kami pergi melaut. Pelaut, ceritanya sahabat ini. Wa nahmil ma'anal qalil minal ma'. Kami membawa air hanya sedikit. Air yang bukan air laut, air mineral. Air pada umumnya. Fa'idha tawadokna bihi atosna. Kalau air tersebut kami gunakan untuk berwudu, entah air sumur atau dia bawa pakai air galon. Kalau air ini kami gunakan untuk berwudu, lalu kami butuh ketika kami haus, gimana kami berwudu? Apakah boleh kami berwudu menggunakan air laut? Disinilah Nabi menjawab, al-bahru tahuru ma'uhu. Fa'afadar Rasul bi annama al-bahri tahirun mutahhar wa zada hukman lam yas'al anhu kana ahaqqu bi ayyas'ala anhu li khifai hukmihi alla wa huwa hillun maitatuhu. Maka Rasul memberikan arahan, Rasul memberikan faidah dan petunjuk bahwasannya air laut itu suci dan dapat mensucikan. Negara kita ini kan dikatakan sebagai negara maritim. Luas lautan negara kita bahkan lebih besar daripada daratannya. Allah melihat karunia planet bumi ini yang daratnya mampu dihidupi dan lautnya menyimpan banyak keanekaragaman hayati. Itu sebagai bentuk nikmat agar mampu dikelola, agar mampu diatur. Lah kok laut dipagar? Kan repot. Harusnya kan dikelola oleh warganya, dipancing ikannya, dijual. Karena memang hewan-hewan laut itu, subhanallah, kandungan gizinya, ikan-ikan yang di laut dengan ikan air tawar, itu kalau diteliti oleh para ahli gizi, itu kandungan omeganya lebih banyak hewan-hewan air laut. Maka kalau kita lihat, orang-orang pandai di negara kita tuh, biasanya mereka yang hidup secara letak geografisnya dekat dengan laut. Karena konsumsinya tiap hari ya ikan laut. Kalau Parung Panjang dekat nggak nih dari laut? Dekatnya dengan tambang kan kita. Ada laut mungkin yang didatengin dari pesisir-pesisir Tangerang gitu kan. Dibawa ke sini udah tercampur debu, Ustaz. Misalnya gitu kan. Tapi itulah keanekaragaman hayati, dan semua negara punya tapal batas yang disebut sebagai zona ekonomi eksklusif. 200 mil dari perbatasan darat negara tersebut berhak mengelola. Alhamdulillah dikelola oleh negara kita. Yang dulu mencuri ikan, menteri kita pernah berani memerintahkan untuk bakar, tenggelamkan, gitu kan. Hingga muncul stikernya. Komen yang benar, jika tidak saya tenggelamkan. Karena memang syariat pun peduli terhadap keragaman hayati, bahwa semua yang ada di laut itu potensinya sangat besar. At-tahlilul lafzi, penjelasan perkata. At-toharoh, makna toharoh lugotan an-nazofah. Makna toharoh secara sederhana berarti kebersihan, an-nazofah. Wan nazahah anil aqdhar, dan membebaskan dari
segala hal yang mengotori. Wastilahan, sedangkan makna tohar secara terperinci, sifatun hukmiyah, tujabu irtifa'ul hadas wa izalatul khabas. Sedangkan makna tohar secara terperinci adalah sifat hukmi. Hukmi di sini, hukum di sini, hukum halal, haram, mubah, makruh, mandub, yang dimana dengan hukum itu diwajibkan setiap muslim dan muslimah, mukmin dan mukminah untuk memperhatikan kebersihan dirinya agar hilang dari segala hadas, hilang hadas pada tubuhnya, wa izalatul khobas, dan kotoran-kotoran yang ada pada pakaiannya, tempat ibadahnya, dan lain sebagainya. Ini hadis pertama dari bab air, perihal air. Fiqhul hadis, tinjauan fikih dari hadis ini. Yang pertama, yatlubu mimman jahula syai'an ayyas'ala anhu ahlul ilmi. Perintah, poin-poin yang kita pelajari dari hadis ini, yang pertama, kita dianjurkan jikalau kita tidak mengetahui perihal hukum, sebuah hukum dalam permasalahan agama, akidah, dan lain sebagainya, ayyas'al, untuk bertanya, anhu, tentang hal tersebut, kepada siapa? Ahlul ilmi, kepada orang yang memiliki ilmu. Fas'al ahlul zikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada orang-orang yang memiliki pengetahuan, yang Allah berikan sedikit ilmu kepadanya, jikalau kita tidak mengetahui. Ya, ayat yang lain Allah mengatakan, hal yastawil ladzina ya'lamuna wa la ya'lamun. Apakah sama orang yang mengetahui dengan yang tidak mengetahui? Tentu berbeda. Yang kedua, poin yang bisa kita pelajari dari hadis ini, jawazu rukubil bahr li ghairi ta'atin li anna sa'il innama rakibahu lis-saidi. Boleh kita melaut, pergi ke laut, li ghairi ta'ah, dengan niat bukan untuk beribadah. Ya, karena orang melaut tujuannya mungkin ada yang healing, jalan-jalan. Ada yang emang profesinya sebagai pelaut, mencari ikan. Boleh saja. Ya. Jadi tidak harus untuk beribadah. Boleh hukumnya pergi berkeliling. Kalau yang senang laut, kalau yang mabuk laut, jangan. Yang ketiga, khauful atshi yubihu tarku isti'malil ma'il ma'id li syurbi fit taharah li iqrarir rasul as-sa'il 'alal muhafazati 'alaihi wa 'adamit tatahhuri bihi. Yang ketiga, poin yang ketiga yang bisa kita pelajari, khauful atsh, karena rasa takut dari kehausan, maka diperbolehkan menyimpan persediaan air mineral yang tidak asin untuk disimpan dan tidak digunakan untuk berwudu ataupun bertoharoh, dengan mengganti sebagai air laut sebagai sarana untuk bersuci dan bertohar. Itu boleh. Saya belum pernah melaut lama gitu kan. Cuma memang yang pernah saya dengar dari teman-teman tetangga, ada saudara juga yang pelaut, kerja di Pelindo itu. Ya kadang dia ya bisa nggak pulang 6 bulan, 1 tahun gitu kan. Itu kan kepercayaan. Kalau pasangan kan harus sama-sama saling menjaga kepercayaan. Karena memang ya kapal-kapal itu ya mereka juga menyimpan persediaan air yang digunakan khusus untuk kebutuhan ya pribadi, kebutuhan konsumsi, dan lain sebagainya. Kalau syariat melarang kita bersuci menggunakan air laut, tentu tidak akan ada
profesi pelaut. Tidak akan ada yang namanya pelindo. Akan sulit. Bagaimana sebuah bangsa mengambil manfaat dari laut tersebut. Kalau misalnya syariat mengatakan air laut tidak dapat mensucikan, tidak suci dan tidak dapat mensuci. Karena rahmat dari Allah, Rahman dan Rahimnya Allah. Allah berikan 7 jenis air yang dapat mensucikan dari segala hadas besar maupun hadas kecil. Air hujan. Air hujan filosofinya, kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam Tibun Nabawi, itu bisa dijadikan sebagai pengobatan. Jadi dalam kitab Tibun Nabawi itu, saya pernah baca, salah satu terapi bagi pasangan yang belum memiliki keturunan, itu hujan-hujan. Naik motor kemana gitu, hujan-hujan, biar suami istri, biarkan kehujanan. Kemana gitu, hujan-hujanan. Karena ma'ul matar, air hujan itu menghidupkan tanah sebagaimana salah satu dimensi dari diri manusia ini kan. Makhluk pertama yang Allah ciptakan, Nabiullah Adam, tercipta dari tanah. Jadi walaupun manusia setelahnya diciptakan min mani yumna, dari sperma, tapi bapak moyang kita, orang tua kita, ada unsur tanah dalam diri kita. Dan untuk menyuburkan tanah itu air hujan. Makanya Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Tibun Nabawi, metode pengobatan Nabi, menganjurkan salah satu terapi bagi pasangan sah yang belum memiliki keturunan, salah satu hujan-hujanan, mandi hujan. Gitu. Kemana gitu kan, motoran, hujan-hujanan. Nah, jangan. Ntar dikira dua-duanya stres gitu. Yang keempat, ma'ul bahri tahirun yarfa'ul hadas wa yuzilul khabas. Poin keempat, air laut itu suci, mampu menghilangkan hadas dan menghilangkan kotoran, khabas. Kelima, as-samak la yahtaju ila zakat. Pakai za ya, bukan za. Kalau za ya jadi zakat, zakat infak sedekah. As-samak, ikan, la yahtaju ila zakatin, tidak harus dipotong, tidak harus disembelih, tidak harus dibersihkan. Li'anna syari', karena syariat, ahalla maitatuhu, menghalalkan bangkai-bangkainya. Wa misluhu baqi hayawanul mai, dan begitu pun jenis hewan-hewan laut, hewan-hewan air yang lain. Ternyata ikan koi itu nggak enak digoreng. Nggak. Rumah ibu saya di Serpong, ayah saya melihara ikan koi. Ada 3, udah besar-besar. Tiba-tiba suatu ketika mati lampu. Mati lampu, nggak ada ya cadangan. Ikan koi kan kalau nggak ada gelembung air, hanya bertahan ya berapa jam gitu, kunci dititipin di tangga depan. Pas masuk udah mati. Pak Haji, ikannya mati, saya goreng. Digoreng, dibawa, saya cobain. Ya mungkin pikirnya daripada mati dibuang gitu kan, sayang-sayang, saya goreng, kali rasanya kayak ikan mas. Beda. Saya cobain, aneh rasanya ikan koi. Ya anyep. Udah gitu tekstur dagingnya tuh iya hancur. Kalau nila, lele, emas itu kan masih padat teksturnya tuh. Iya. Penasaran aja nyobain rasa ikan koi. Ikan mahal emang bukan untuk dimakan itu. Saya penasaran aja. Saya bilang, wah ini mah nggak enak mak digoreng. Saya nggak tahu deh.
Daripada dibuang, ngomong saya, emak goreng aja. Ikan tidak perlu disembelih. Yang keenam, hillu aklu maitatil bahri min dawabihi allati la ta'ishu illa fihi. Halal hukumnya memakan semua bangkai hewan laut. Yang ketujuh, jawazul jawab bi aksar min su'ali tatayyuman lil faidah wa ifadati li ilmin ghairi mas'ulin anhu. Boleh kita menjawab jawaban yang banyak dan beraneka ragam sebagai bentuk agar orang yang bertanya mendapatkan penjelasan yang lengkap, yang mendapatkan penjelasan yang syumul, yang komprehensif dari segala hal yang ditanyakan perihal agama. Sahabat tadi hanya bertanya, Rasul, kami pergi melaut, persediaan air kami hanya sedikit. Bagaimana kami berwudu dan bersuci? Pertanyaannya hanya itu. Lalu Nabi menjelaskan, oh boleh bersuci menggunakan air laut. Bahkan hewan-hewan bangkai-bangkainya yang ada di laut semuanya halal. Nabi menjelaskan dengan rinci dan panjang sebagai bentuk memberikan penjelasan kepada para sahabat dan kepada kita umatnya hari ini bahwasanya ilmu Allah itu luas. Dan manakala kita bertanya kepada ahlul ilmi, insya Allah kita mendapatkan pencerahan. Kiranya itu satu hadis saja, Pak. Mungkin bisa, kalau ada yang ingin didiskusikan, kita diskusikan. Kalau ada pertanyaan, kalau ada yang mau curhat, silahkan. Kiranya itu yang bisa kita kaji pada malam hari ini. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukran Pak Ustadz atas ilmu yang diberikan pada malam hari ini. Baik rekan-rekan semua yang ingin ada pertanyaan nanti dipersilakan. Namun izin saya mau bertanya sedikit juga Pak Ustadz. Alhamdulillah pada malam hari ini kita membahas tentang semua kehidupan ada di laut ya Pak Ustadz. Izin bertanya, ya memang semua kehidupan yang ada di laut jika kita mengambil dari hadis yang tadi semuanya adalah halal ya Pak Ustadz. Yang pertama adalah apakah memang ada pengecualian ikan-ikan tertentu gitu. Contoh misalkan kayak ikan hiu, ikan paus misalkan. Contoh ikan hiu aja. Ikan hiu itu mungkin banyak dikonsumsi mungkin di hotel ataupun di rumah-rumah di restoran-restoran tertentu gitu Pak Ustaz. Karena kebetulan saya dulu pernah makan Pak Ustaz. Karena memang lagi ada acara, kita tanya ini ikan-ikan ini kenapa nih ikan hiu, serem juga gitu itu rumah makan ikan hiu. Dan beberapa teman-teman nanya juga ke saya, ya saya sih jawabnya insya Allah halal kata saya. Cuman dipertanyakan kalau ikan hiu kan ada pari, ya kan, gigi dan lain sebagainya. Gitu kan. Apakah memang masuk kategori yang memang masih bisa untuk kita konsumsi atau tidak istilah kayak ikan paus sudah hampir sama. Atau kan ada juga ikan yang mungkin ada dua alam kali ya Ustaz ya. Di laut dia bisa hidup, di daratan juga mungkin sebagian bisa hidup. Ya kan. Mungkin kalau ada yang bertanya kayak lele, ini kan lele juga memang halal gitu kan. Tapi terkadang di daratan bisa hidup. Cuman posisinya kan hidupnya nggak lama. Jadi masuk kategori mungkin ikan yang memang masih bisa kita konsumsi. Ya mungkin kalau di saya baru itu aja ikan hiu misalkan kita bisa apakah memang bisa dikonsumsi karena dulu saya kan tinggal di Kapuk ya, dekat sama Kapuk Muara dan ada beberapa teman-teman memang usahanya memang dia nangkapnya ikan hiu gitu bahasa dan itu memang apakah bisa kita konsumsi itu aja sih dulu Syukur, terima kasih. Baik, terima kasih. Menarik pertanyaannya. Hiu termasuk hewan laut yang halal untuk dikonsumsi.
Padahal kan hiu karnivora, Ustaz. Ulama sepakat yang mengharamkan hewan karnivora manakala insting iftirosnya, insting buasnya itu benar-benar menonjol. Hiu itu kan kalau nggak diganggu, dia nggak nyerang. Walaupun ada manusia nih di depannya, kalau pelaut atau orang yang snorkeling, ya katakanlah pelaut lah itu, dia tidak membuat gerakan yang membahayakan si hiu tidak akan menyerang. Maka masih banyak masyarakat muslim pun yang mengkonsumsi, mungkin bukan dagingnya ya, yang saya tahu mungkin siripnya gitu. Kayak sirip hiu di sop, gitu kan, dan lain sebagainya. Itu di negara-negara semenanjung Afrika Utara yang notabene mereka juga masih muslim, itu ulama-ulamanya pun mengatakan, berfatwa, hiu termasuk yang masih dikategorikan halal. Walaupun dia karnivora, pemakan daging, tapi insting iftirosnya, iftiros itu pakai sin, bukan shin, insting kebuasannya itu tidak terlalu menonjol. Mengapa hewan-hewan yang lain yang karnivor itu diharamkan? Seperti singa, macan, ular, dan lain sebagainya. Karena insting hewan-hewan buas tersebut itu dominan. Itu yang dilarang. Maka mengapa para ulama melarang salah satu hewan yang hukumnya haram untuk dikonsumsi, yaitu hewan-hewan karnivor, yang mana mereka insting kebuasannya sangat menonjol. Sedangkan dalam perihal hiu, ulama masih menghalalkan karena hiu insting kebuasannya tidak sama dengan hewan-hewan yang berada di daratan. Ada lagi, bagaimana kalau hewan-hewan yang berbahaya? Ya jangan. Ikan buntal misalnya, yang beracun, dan lain. Tapi ada juga bulu babi. Tapi itu bisa sih dikonsumsi. Bisa dikonsumsi. Mungkin namanya aja kan, bulu babi, wah, identik babi. Kita haram ini. Tidak. Padahal itu juga bisa dikonsumsi. Kalau itu kan kayak anjing laut, singa laut itu kan ada dua alam tuh, jalan boleh. Nah, sekarang bagaimana hewan-hewan amfibi? Sebenarnya para ulama melarang dua hewan yang mampu hidup di dua alam untuk dikonsumsi. Mikroba, bakteri yang dibawa hewan tersebut itu berpotensi lebih banyak daripada hewan-hewan yang hanya hidup di satu alam gitu. Kayak kodok gitu. Kodok kan dia bisa berenang di air, dia bisa di tanah, dia bisa di lumpur. Majelis Fatwa Ulama Indonesia sepakat memfatwakan kodok itu haram. Khawatir mikroba, kuman-kuman yang dibawa, yang tertinggal pada permukaan kulit, daging, dan lain sebagainya itu membahayakan. Padahal prinsip dari ilmu fikih itu la dororo wala dirar. Jangan ada yang membahayakan. Tapi lagi-lagi ilmu fikih itu fleksibel. Ada satu hukum yang dikatakan haram, tapi boleh berubah menjadi mubah, berubah menjadi halal manakala masuk pada kategori masyaqqah, kesulitan. Al-masyaqqatu tajlibu taisir. Manakala kita belajar fikih, kita harus belajar juga kaidah usulul fikihnya. Hukum usulul fikih, rumus formula dalam memahami hukum fikih. Kita boleh misalnya memakan babi di hutan dengan syarat tidak ada lagi hewan yang lain yang tidak kita konsumsi. Jikalau kita tidak makan, kita bisa mati. Maka muncul kaidah ilmu fikih, ilmu usul fikih, al-masyaqqatu tajlibu taisir. Manakala kesulitan muncul, di situ muncul pula kemudahan, direnggangkan. Sedangkan konsep yang lain secara keseluruhan
Fikih itu mengajarkan la dororo wa la dirar. Semua yang dimakan manusia, semua yang digunakan manusia untuk berwudu, untuk bersuci, untuk menjalani hidup, makan dan minum, haruslah yang tidak membahayakan dirinya. Manakala hewan-hewan tersebut membahayakan, ya berarti syariat jelas melarangnya. Kalaupun ada yang membolehkan, hukumnya makruh. Jadi kalau hewan-hewan yang amfibi yang masih layak untuk dikonsumsi, setahu saya itu keong sawah. Keong sawah itu tutut. Kepiting, kalau yang di laut yang besar-besar itu masih boleh. Tapi kalau yang kecil itu, yang ada di sawah itu kan itu juga nggak ada dagingnya. Gitu. Itu nggak ada apa yang bisa dinikmati gitu kan. Dari kalau kata orang Jawa yuyu. Iya. Yuyu. Jadi kalau hewan-hewan amfibi, hewan yang hidup di dua alam, ulama menyepakati halal jikalau masuk pada kategori masyakoh. Kita berada dalam kesulitan, paceklik pangan, gagal panen, nggak ada yang bisa dimakan. Yang ada cuma misalnya kodok sawah, yang ada misalnya hanya hewan-hewan yang ada di situ. Ya dengan keterpaksaan kita makan untuk mempertahankan hidup. Tapi kalau masih ada alternatif yang lain, yang dengan itu kita bisa menjauhi yang haram, menjauhi yang syubhat, yang abu-abu, maka lebih baik kita tinggalkan. Gitu. Ada ayam goreng, ada ikan goreng, kenapa pilih yuyu? Ada sate kambing, ya kan? Ada sate taichan, malah milih sate kobra atau sate kalau biawak masih halal, dub. Biawak itu kan bahasa Arabnya dub, itu halal biawak. Itu ya katanya obat. Biawak, toke itu juga obat. Iya, ya, berkuku tapi kan walaupun berkuku dia kan itu tadi tingkat iftirosnya, kebuasannya tidak menonjol. Biawak masih boleh, masih halal. Itu. Ada lagi? Kalau yang buah-buah obat maksudnya jadi kayak semacam ular gitu. Iya. Ular kan ada tuh beberapa tuh. Iya. Kalau ada obat yang lain, alternatif lain selain itu, ya pilih yang lain. Kalau memang tidak ada lagi dan satu-satunya cara untuk masih bisa hidup secara dokter harus mengkonsumsi itu, ya itu tadi kembalinya ke al-masyaqqatu tajlibu taisir. Saya juga belum kurang tahu tuh apa manfaatnya. Memang ada, ya kan, jamu kobra gitu kan, bubur biasanya yang banyak tuh di daerah Jakarta sana itu, Jakarta Barat gitu. Tuh, katanya sih untuk obat, khasiatnya untuk obat. Tapi konsepnya lagi-lagi, jikalau ada obat yang lain yang bisa menyembuhkan dengan cara yang halal, dengan standar-standar yang halal, maka utamakan dulu, kita dahulukan yang halal sebagaimana yang diajarkan oleh agama kita. Jikalau tidak ada, hanya itu satu-satunya, bolehlah kita menggunakan kaidah usuliyah, kaidah ilmu usulul fiqh, al-masyaqqatu tajlibut taisir. Karena kesulitan kita boleh berubah menjadi
mudah. Wudhu, air sedikit. Biasanya kita kumur-kumur, lakukan saja yang wajib. Basuh muka, tangan, kepala, kaki. Al-masyaqqah tajlibu taisir. Atau nggak ada air sama sekali, ya tayamum. Dan lain sebagainya. Itulah prinsip agama. Yuridukumullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Kata Allah, aku senantiasa menginginkan kemudahan bagi hambaku, tidak menginginkan kesulitan untuk hamba-hambaku. Maka agama ini sudah Allah rancang sedemikian rupa dengan banyak kemudahan, dengan banyak toleransi, dengan banyak kelapangan. Itulah salah satu rahman dan rahimnya Allah kepada kita para hambanya. Dan Rasul mengajarkan, Rasul jelaskan agar menjadi pembelajaran buat kita dan mampu kita laksanakan dalam kehidupan kita yang kompleks ini. Hanya itu, burung. Kalau burung harus dipotong. Iya. Semua jenis unggas, burung merpati dan burung lain sebagainya. Kalau yang mati karena tertembak, itu bangkai. Mati karena tertembak. Iya. Kecuali kalau tembak belum mati, baru disembelih. Tapi kan tidak proses penyembelihan. Walaupun nembaknya mengucap bismillah, lalu kemudian mati itu burung. Biasanya kan pemburu. Burung dara, burung puyuh gitu kan. Iya. Itu harus disembelih. Kalau mau ditembak ya usahakan jangan sampai mati. Paling enggak ya, geleper gitu kan. Masih kita. Kelelawar. Banyak sekarang nih karena globalisasi lebih kan kalau di jualan juga ada kuliner ekstrim ya. Dan burung hantu lagi. Kalau yang makannya buah mungkin halal. Kelelawar. Kalau apa? Codot bahasanya. Codot. Kalau yang dia makannya buah ya. Iya, memang ada taringnya ya. Ya boleh nanti kita kaji lagi. Hukum memakan, ini mau makan kelelawar. Salam kan. Ekstrim. Ada itu pasar yang di Indonesia itu. Oh iya, itu orang Sulawesi Utara menjual. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah Bapak pada malam hari ini cukup satu hadis dulu ya. Kebanyakan takut gumoh kan. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa mengambil manfaat dari hadis yang pertama perihal hukum air laut dan hewan-hewan yang ada di dalamnya. Mari bersama sebelum kita tutup majelis kita pada malam hari ini, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan apa yang telah kita kaji pada malam hari ini dan semua amal ibadah
yang telah kita lakukan 1 hari penuh ini diterima semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Lipat gandakan pahalanya dan sebagai pencatat amal kebaikan untuk kita dan penggugur dari segala salah, dosa dan khilaf kita. Ala hadziniyah wa kullu niyatin shalihah ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil ala'il a'la ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatikal muqarrabin wa imamal muttaqin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yustajabu laha. Ya Allah, ya Tuhan kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari amal ibadah yang tidak engkau terima, dan dari segala doa yang tidak engkau perkenankan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran ala husni istima'i minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Berakhir